Rezim Jokowi semakin memaksakan proyek pemindahan ibu kota negara baru Nusantara di Kalimantan Timur. Dimulai dari proses RUU IKN dan pengesahannya yang semodel dengan Undang-Undang Ciptaker, yaitu model kilat yang seperti proyek kejar setoran, yang juga skema pembiayaannya yang berubah, yang semula tidak akan dibebankan berat kepada APBN, namun nyatanya kini beban 53,3% akan disandarkan kepada APBN. Hal ini seolah menjadi ciri khas rezim Jokowi yang tidak pernah menepati janji. Terutama jika hal itu menyangkut kepentingan publik, semua akan dirubah secara kilat dengan menabrak semua logika. Para pakar dengan berbagai bidang disiplin ilmu yang mengkaji proyek ini secara garis besar sepakat, tidak ada keuntungan sedikit pun bagi masyarakat luas untuk proyek ini. Dari mulai pakar lingkungan yang menyatakan proyek IKN ini hanya akan merusak lingkungan, para pakar ekonomi juga mempertanyakan apa keuntungan untuk masyarakat secara makro untuk proyek IKN ini. Proyek semacam ini harusnya dilakukan saat kondisi perekonomian negara sedang dalam kondisi stabil, di mana produktivitas industri atau sektor tradable good berbasis sumber daya sedang tumbuh baik, sehingga memunculkan multiplier effect ekonomi. Namun yang ada, proyek ini dilakukan saat ekonomi dalam keadaan sulit. Industri melakukan banyak pemberhentian tenaga kerja, masyarakat kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, biaya kebutuhan hidup, terutama harga kebutuhan pokok yang terus merangkak. Belum lagi efek perlambatan ekonomi karena pandemik masih berlangsung dengan mengkhawatirkan. Namun, proyek ini seolah menjadi proyek ajaib yang berseberangan dengan segala bentuk kondisi masyarakat dan logika kebijakan publik. Semua ditabrak, dan pemerintah, begitu juga DPR, yang dikatakan sebagai wakil rakyat, menutup mata dan telinga mereka, tidak mau tahu dengan segala kondisi dan logika kebijakan publik ini. Pemerintah dan DPR dengan sangat cekatan memuluskan proyek tidak masuk akal ini seolah mereka sedang dikejar setoran, sehingga dapat dengan jelas jika masyarakat dan para pakar kebijakan publik melihat ada ketidakberesan dalam proyek ini. Mereka melihat hal ini tidak lebih kepada proyek ambisius oligarki untuk kepentingan mereka di tahun penting 2024. Masyarakat secara luas harus segera sadar bahwa cengkraman oligarki ini yang sangat rakus dan berbahaya harus segera dihentikan. Mereka harus sadar, para oligarki ini tidak akan sedikit pun menyisakan kesejahteraan kepada masyarakat. Mereka akan dengan sangat mudah memaksakan proyek-proyek yang bertentangan dengan segala kondisi dan logika demi kepentingan mereka tetap mencengkram kekayaan negeri ini. Selain dari itu, muara dari oligarki adalah sistem kapitalisme sekuler yang tidak layak diterapkan karena self-destruktif dan menyengsarakan rakyat banyak.